rakyat lebih percaya Jokowi ketimbang mantan. Tagar Jokowi atasi pandemi melejit di Twitter. Melihat telah selesainya Wisma Haji yang akan kita konversi menjadi rumah sakit Wisma Haji bagi penanganan COVID. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, beserta seluruh jajarannya. Akhirnya tagar Pak Presiden menyerahlah yang disemburkan oposisi redup seketika dan berganti dengan kepercayaan netizen pada Jokowi. Memang, sejak awal pandemi, elit Partai Demokrat sudah sering memaksa lockdown. Meski begitu, mereka selalu mendukung demo-demo yang ada, seperti demo menolak Undang-Undang Omnibus Law hingga demo yang diinisiasi oleh BEM UI. Salah satu politisi senior Demokrat, yaitu si Andi Arief, bahkan menyuruh Jokowi untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena gagal mengatasi pandemi ini. Tentunya mereka tak mau Jokowi lebih sukses ketimbang SBY. Kalau bisa, Jokowi harus lebih gagal dan harus lebih disebut Bapak Mangkrak daripada SBY. Tapi rakyat saat ini pasti tahu siapa yang sebenarnya tulus mencintai negeri ini. Siapa yang sebenarnya tulus mencintai bangsa ini. Dan siapa yang sebenarnya tulus mencintai rakyatnya. Sejak awal kasus corona, semua perhatian diberikan Jokowi. Semua perhatian diberikan Jokowi untuk membantu rakyatnya. Mulai dari membangun banyak sekali rumah sakit darurat, seperti menyulap Wisma Atlet menjadi hotel mewah bagi pasien mandiri, hingga memberi bantuan langsung baik lewat bansos, kartu prakerja maupun subsidi listrik hingga UMKM. Dan masih banyak lagi bantuan-bantuan dari pemerintahan Jokowi demi untuk rakyat yang dicintainya. Jokowi juga termasuk kepala negara terdepan yang memberikan vaksinasi secara massal. Meski ada beberapa kebijakannya yang terkadang berpolemik seperti PPKM saat ini. Tapi sejauh ini Jokowi telah sukses melawan pandemi jauh dibanding SBY jika ia yang jadi presiden, apalagi si Anies Baswedan. Mengenai tagar kepercayaan masyarakat sendiri, seperti dilansir berita1.com, warganet mendukung penuh Presiden Jokowi dalam mengatasi serta mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Yang belakangan ini lonjakan kasusnya pun semakin mengganas. Mereka mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi dan anak buahnya untuk menangani virus yang mematikan ini. Hal ini terlihat dari tagar Jokowi atasi pandemi yang bertengger di trending topik Twitter hingga sore hari ini. Tagar Jokowi atasi pandemi bertengger di urutan pertama dan kedua dan sudah ditweet oleh belasan ribu warganet hingga berita ini diturunkan. Seorang warganet atas nama Twitter @kesit mengungkapkan, salah satu langkah Jokowi untuk menangani warga yang terpapar COVID-19 yakni memastikan kesiapan rumah susun Pasar Rumput Jakarta untuk menjadi tempat isolasi mandiri bagi pasien COVID-19. Presiden Jokowi tengah malam buta meninjau langsung kesiapan Rusun Pasar Rumput Jakarta sebagai salah satu tempat isolasi terpusat bagi pasien COVID-19. Rusun tersebut disiapkan pemerintah sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan kasus COVID-19, tulis akun Twitter @kesit. Sementara warganet yang lain dengan akun Twitter @negativisme mengaku percaya Presiden Jokowi mampu mengendalikan pandemi COVID-19 ini.
Yang terpenting semuanya kompak dan tidak saling menyalahkan satu sama lain. Karena wabah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Corona bukan hanya terjadi di negara kita, Vietnam dan Malaysia juga sama. Mari kita berhenti saling menyalahkan dan kompak semua. Gue masih percaya Jokowi atasi pandemi. Cuit @negativisme. Senada dengan itu, akun lainnya @mariabi75044149 meminta semua elemen bangsa untuk tidak saling menyalahkan, tetapi fokus memberikan solusi guna mengatasi pandemi COVID-19 ini. Lebih baik mencari solusi terbaik untuk menangani pandemi ini. Jangan saling menyalahkan. Jokowi atasi pandemi. Tulis akun @mariabi75044149. Sebagaimana kita ketahui, Presiden Jokowi beserta seluruh jajaran kabinetnya tengah berjuang mengendalikan penyebaran COVID-19 ini yang belakangan semakin mengganas. Berbagai upaya dilakukan oleh beliau dan jajarannya, mulai dari meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, tempat-tempat isolasi, meningkatkan testing dan tracing, serta mempercepat vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat Indonesia. Bahkan, Presiden Jokowi pun mengambil kebijakan pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat melalui penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat khusus untuk daerah-daerah zona rawan COVID-19. Berbagai upaya dan kebijakan Presiden Jokowi selalu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam upaya-upaya pengendalian COVID-19. Presiden Jokowi pun dalam berbagai pihak meminta masyarakat terlibat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan dan segera mengikuti program vaksinasi COVID-19. Ya, kita memang harus optimis. Indonesia bisa segera hidup normal kembali dan bangkit dengan pertumbuhan ekonomi yang akan lebih baik lagi. Kalau dosis vaksinasi sudah mencapai 2 hingga 7 juta per hari, maka herd immunity yang diharapkan akan segera tercapai. Sebelum itu, kita harus bersabar sedikit dengan aturan semisal PPKM ini. Meski sebenarnya ada kesalahan pemerintah di sana. Sebagai contoh, pada hari libur Lebaran kemarin, pemerintah memberi libur tapi melarang mudik. Akibatnya, masyarakat berkumpul di tempat-tempat wisata. Ada juga kepala daerah di Jawa Timur yang melobi agar santri boleh mudik dengan alasan sudah tidak ada pelajaran. Hal-hal yang tak konsisten semacam ini mengakibatkan lonjakan kasus di kemudian hari dan harus mengambil langkah PPKM yang memukul perekonomian. Ya, langkah PPKM ini memang memukul perekonomian warga, tapi ini menurut saya adalah langkah yang terbaik. Semoga cita-cita kita semua agar Indonesia jadi bangsa yang kuat akibat pandemi ini bisa segera terrealisasi. Setelah vaksinasi 180 juta jiwa tercapai, diharapkan masyarakat tidak hanya hidup normal kembali, tapi juga melek literasi digital dan bisa menumbuhkan banyak startup baru. Saat negara kita memiliki 5 unicorn, di Cina sudah ada ratusan yang tentunya berdampak pada ekonomi negara. Kita buktikan pada negara-negara lain dan juga para oposisi serta para pembenci Jokowi. Kalau Indonesia bersama Jokowi adalah pemenang sejati. Jokowi atasi pandemi. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Bravo NKRI. Artikel dalam video ini ditulis oleh Nia Alif di sewo.com.